Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar saudara terkasih? Luar biasa. Saya percaya kita sungguh-sungguh luar biasa. Karena apapun yang kita perkatakan itu adalah doa. Dan saya sangat percaya mukjizat demi mukjizat pasti akan kita alami. Khususnya pada saat ini ketika kita datang memuji, menyembah Tuhan dalam rodang kebenaran. Di hari Minggu ini saudara terkasih, mari kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan segala pergumulan yang kita alami. Karena semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang dahsyat yang dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang ajaib, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah berlalu. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh baik, dan selalu ada bersama kami ketika kami susah, suka cita dan duka. Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Allahku dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan, membawa pujian penyembahan kami. Dan kami percaya pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu merupakan dupa yang harum. Dan Engkau Yesus Kristus menikmati pujian penyembahan kami. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu, urapan-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Mari kita sembah Tuhan kita. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau kami muliakan, Yesus, Yesus. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau di tempat mana ini, di tempat kudus-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah yang terima pujian, hanya Kau. Yesus, Juru Selamat kami, Bapa, kami rindu dalam genggaman-Mu. Oh Tuhan, Bapa, hanya Kau Yesus yang kami muliakan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, Bapa Yesus Kristus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Sungguh kami rindu Engkau Tuhan. Dalam genggaman-Mu Tuhan, kami datang Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Jesus, Jesus. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Ya Labo, ya Rasyikirama, ya Rasyikirama, ya Radadadadadada. Salabo, ya Rasyikirama. Kami rindu urapan-Mu Yesus. Urapan yang baru Tuhan curahkan bagi setiap kami. Salabo, ya Rasyikirama. Sangat yakin Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kesembuhan, kemenangan Tuhan sudah curahkan bagi setiap kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan setiap kami. Terpuji Engkau Yesus. Kami mau Yesus lebih lagi masuk dalam hadirat, meninggikan Engkau Tuhan. Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
percaya urapan yang dahsyat terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan kami siap menerima berkat-berkat yang luar biasa. Saya percaya Yesus Kristus, kami percaya urapan yang baru Tuhan sudah curahkan bagi setiap kami. Diberkatilah Engkau Tuhan. Diberkati Engkau Yesus Kristus. Bahkan Yesus, saat ini kami akan bersuka cita, melompat, memuji, memuliakan nama-Mu Allah yang dahsyat. Karena Engkau sungguh memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan lebih lagi bersuka cita. Bagi kita yang siap untuk lebih lagi bersuka cita dan berlompat, mari sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kita akan aman bersama Yesus. Karena Allah yang dahsyat selalu bersama kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita percaya Yesus bagaikan Raja Wali menolong setiap kita dalam pergumulan kita. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat
baik, Tuhan Yesus baik. Mari menari, kita nyanyikan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. come on church. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita katakan bahwa Yesus baik bagi kamu dan aku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya percaya kita merasakan bahwa Yesus adalah Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang ajaib, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami.
Yesus. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami untuk menghadapi segala pergumulan hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang akan ditabur itu membuat kami bergerak di arah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman, sehingga firman yang disampaikan itu akan berbuah lebat bagi setiap kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah siap mendengarkan firman. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan
menjadikan hidupku berarti. Shalom, selamat berjumpa lagi, bertemu lagi dalam kasih karunia Tuhan di dalam bulan kemerdekaan RI yang ke-75. Saya percaya kita semua ada dalam kekuatan, dalam berkat Tuhan. Meskipun pandemi 2020 masih terjadi, tapi kita percaya penjagaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Izinkan saya hari ini sharing kebenaran firman Tuhan dalam bulan kemerdekaan ini dengan sebuah tema adalah menemukan pahlawannya Tuhan. Judulnya adalah menemukan pahlawannya Tuhan. Kenapa saudara-saudara saya ambil kebenaran firman Tuhan ini buat saya dan saudara? Karena setiap negara dimanapun tempat di atas muka bumi ini mempunyai pahlawan-pahlawan yang menjadi berkat buat bangsa mereka. Beberapa pahlawan yang saya sebutkan mungkin saudara tahu dan saudara mengenal. Sebutkan Mongolia. Mereka punya pahlawan, mempunyai pejuang yang sangat mendunia namanya Genghis Khan. Demikian juga negara India. India punya pahlawan yang sangat terkenal dan menjadi inspirasi bagi banyak orang namanya Mahatma Gandhi. Cina mempunyai seorang pahlawan di antara banyak pahlawan yang terkenal namanya Sun Yat-sen. Bahkan negara Malaysia, tetangga kita Jalur Gemilang, mempunyai pahlawan namanya Tunku Abdul Rahman. Indonesia juga punya pahlawan yang sangat terkenal. Namanya adalah Soekarno-Hatta di antara banyak pahlawan yang lainnya. Israel juga punya pahlawan yang terkenal sampai hari ini. Namanya Daud. Dan bendera nasional mereka menggunakan namanya bintang Daud. Biasanya nama pahlawan digunakan menjadi nama bandara internasional ataupun nama-nama dari jalan-jalan protokol yang ada di ibu kota. Bagaimana dengan Indonesia? Khusus di Indonesia ada namanya guru tanpa tanda jasa. Ya, namanya pahlawan tanpa tanda jasa atau namanya disebut guru. Dan hari ini khususnya dalam bulan ini Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo memberikan tanda jasa kepada 22 orang dokter yang telah berjuang hingga sampai akhir hayatnya membantu korban COVID-19 dan sebagai sebuah tanda jasa mengenang akan jasa mereka. Mereka menjadi pahlawan kesehatan, diberikan tanda jasa untuk mereka dari bangsa dan negara kita. Nah, kalau dunia mengenal kepahlawanan mereka lewat perjuangan, mereka menjadi pahlawan dalam keadaan yang sulit. Mereka bahkan memberikan kehidupan mereka untuk sebuah hal yang luar biasa. Mereka dapat dijadikan pahlawan. Bagaimana dengan gereja Tuhan yang didirikan 2000 tahun yang lalu? Gereja Tuhan yang selalu mengalami situasi sulit, keadaan yang tidak menentu. Bahkan sampai hari ini gereja Tuhan mengalami krisis dalam pandemi 2020. Pertanyaannya, apakah ada umat Tuhan yang menjadi pahlawan dalam gerejanya? Apakah ada pahlawan-pahlawan Tuhan di tengah-tengah gerejanya? Kalaupun ada, siapa mereka? Dan di mana mereka? Dan pertanyaan yang ketiga, kalau mereka adalah pahlawan Tuhan, layak disebut pahlawan Allah, apa yang mereka perbuat hingga layak disebut pahlawan Allah? Izinkan saya saudara-saudara membagi firman Tuhan Yoel pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat 11. Firman katakan begini, "Makhlukkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turunnya Tuhan pahlawan-pahlawanmu." Saya garis bawahi kata baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata,
Aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dan segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan. Bawalah turun ya Tuhan. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Ini adalah kitab nubuatan, saudara. Kitab Nabi Yoel adalah sebuah kitab nubuatan tentang akhir zaman. Dan Alkitab katakan sebelum hari kedatangan Yesus kedua, gereja Tuhan atau orang-orang kudusnya, kata firman, dipersiapkan, dibawa Tuhan, dipersiapkan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Sekarang kita mau lihat, apa itu kata pahlawan? Pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pejuang yang gagah berani. Dalam bahasa Inggris disebut dengan hero, saudara-saudara. Dan pengertian yang lain, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dalam membela kebenaran. Itu arti pejuang. Itu arti pahlawan. Pahlawan, sebutan pahlawan tidak selalu disematkan kepada orang yang sudah meninggal, saudara-saudara. Dan kita mau lihat bahwa kehidupan manusia pada akhirnya akan terhenti. Di tengah hiruk pikuk keadaan dunia yang selalu berubah, semua akan sampai kepada ending segala sesuatu. Gereja Tuhan juga ada di sana. Orang percaya Tuhan juga ada di sana. Tidak semua orang sanggup melewati keadaan kehidupan dengan baik. Setiap orang memerlukan pertolongan. Satu sisi pertolongan kita tahu datang dari Tuhan. Tapi Tuhan pakai gerejanya. Tapi Tuhan pakai orang-orang percayanya. Untuk apa? Menjadi motivator, menjadi penolong, menjadi inspirator buat jiwa-jiwa. Dan bagi mereka, kita disebut adalah pahlawan. Pokoknya 7 ayat pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan Filipi pasal yang pertama ayat 21 kata firman Allah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Alkitab mencatat bahwa ending kehidupan orang percaya itu adalah sebuah nama yang harum, adalah sebuah berkat, adalah sebuah hal yang baik luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Nubuatan Yoel pasal yang ke-3 digenapi oleh firman Allah dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Firman Allah berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Pejuang yang memegang teguh kebenaran. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Siapa mereka? Mereka yang memegang kunci kerajaan sorga. Hari ini Tuhan sudah membangun gerejanya. Tuhan Yesus sedang memilih dan mempersiapkan orang-orang percaya yang spesial untuk menjadi pejuang, menjadi hero di akhir zaman. Seseorang yang muncul karena keberaniannya menonjol dalam membela kebenaran di akhir zaman, bahkan di tengah-tengah pandemi 2020 hari ini. Siapakah mereka? Siapakah pahlawan Tuhan? Siapakah orang-orang yang spesial itu? Dan apa ciri-ciri pahlawan Allah itu? Biarlah firman Allah jadi kekuatan buat kita. Dan biarlah firman Allah ini menegur saya dan saudara sebagai gerejanya. Ciri seorang pahlawannya Tuhan di akhir zaman. Ciri pahlawannya Tuhan yang hari-hari ini harus muncul di tengah-tengah permukaan adalah yang pertama, cirinya mereka memberi nilai. Ciri pahlawan yang pertama, pahlawan Tuhan adalah mereka memberi value. Alkitab katakan dalam Filipi pasal yang pertama,
Ayat 21-26 tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Siapakah pahlawan Tuhan? Ciri pahlawan Tuhan yang pertama adalah mereka memberi nilai. Mereka memberi value. Apa yang mereka beri nilai? Apa yang mereka beri value? Alkitab katakan mereka membawa keuntungan bagi kerajaan sorga. Karena bagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup karena Kristus, aku harus hidup memberi buah. Seorang pahlawan, ya Tuhan, adalah memberi sebuah nilai. Memberi keuntungan bagi kerajaan sorga. Karakter yang tidak meragukan memenuhi seseorang dalam menjadi gerejanya, itu selalu memberi buah, nilai-nilai yang terbaik dalam hidupnya untuk orang lain. Namun pada hari ini, gereja Tuhan, pekerja, pelayan Tuhan, bahkan sekarang di tengah-tengah pandemi, sepertinya nilai mereka itu kosong, saudara-saudara. Sepertinya kita nggak bisa menunjukkan nilai-nilai itu buat mereka. Hari ini Tuhan sedang tantang kita. Mari tunjukkan keuntungan buat sorga. Waktu keadaan pandemi, kehidupan resesi yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran, dunia sedang mencari terang. Dan terang itu ada dalam hidup saya dan saudara. Yang mengerti, katakan amin. Ciri seorang yang membawa keuntungan buat Kristus, dia layak menjadi pahlawan. Ayat Alkitab katakan mereka bertindak untuk orang lain. Ayat Alkitab katakan aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Seorang pahlawan punya ciri dia bertindak untuk orang lain. Seorang pahlawan Tuhan, dia punya ciri dia melayani untuk orang lain. Paulus mengajar, Paulus mengunjungi, Paulus membangun, Paulus menjadi saksi. Bahkan dia waktu melayani, dia bekerja, dia tidak mau menjadi beban untuk ladang pelayanan. Dia punya ketulusan, dia punya kemurnian, bahkan dia punya kerelaan mati untuk domba-domba yang dia layani. Paulus 33 tahun kurang lebih melayani. Dalam umur 30 tahunan, awal 30 tahunan dia bertobat, memberi diri untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia melayani 33 tahun tanpa lelah. Dalam 33 tahun Tuhan izinkan dia berkeliling dunia selama 14 tahun, saudara-saudara. Dan semuanya dilakukan bukan untuk membangun kerajaannya, tapi bertindak untuk orang lain. Yang mau katakan amin. Ciri seorang pahlawan, dia memberi nilai apa yang diberikan, saudara-saudara. Firman Allah katakan sampai semua bermegah karena Kristus. Sampai semua jiwa, sampai semua orang percaya bermegah karena Kristus, kata firman Allah. Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Dunia hari ini sudah masuk dalam kapitalisme. Dunia hari ini mengukur segala kehidupan dengan harta, dengan tahta, dengan segala keberhasilan yang ada di dunia. Bukan tidak penting gedung, bukan tidak penting harta, bukan tidak penting kebanggaan, bukan tidak penting promosi,
Bukan tidak penting media dan TV, tapi itu hanya alat strategi Tuhan di muka bumi ini. Yang terpenting dalam segala sesuatu, kata firman Allah, biarlah jiwa-jiwa itu bangga karena mereka selamat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam pelayanan kita sampai hari ini, kadang-kadang kita bangga dengan jumlah jemaat. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, kadang-kadang kami bangga karena banyaknya harta, karena banyaknya sesuatu yang kami bangun. Itu tidak salah, saudara-saudara. Tapi seorang pahlawan hanya diukur waktu orang yang mereka layani, waktu orang yang mereka injili, mereka bangga karena Kristus Yesus Tuhan. Ibrani pasal ke-12 ayat 2 kata firman Allah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Seorang pahlawan, cirinya, kebanggaannya hanya di dalam Kristus. Kebanggaannya bisa melayani Yesus. Bagi para penginjil khususnya, bagi para misionari, bagi para hamba-hamba Tuhan khususnya yang melayani secara sederhana di tengah-tengah pandemi, banyak gereja yang sampai hari masih tutup. Tapi tetap, biarlah kita melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Bangun pelayananmu, jangan curi kemuliaan Allah. Bangun pelayananmu, jangan membebankan jiwa-jiwa. Bangun pelayananmu sampai orang yang kita layani, mereka bangga karena Kristus, karena ada saudara. Ciri seorang pahlawan, mereka hidup memberi nilai. Yang kedua, saudara-saudara, ciri seorang pahlawan adalah seorang yang bertindak spesial. Ciri seorang pahlawannya Tuhan, ciri pahlawan Allah di akhir zaman ini, mereka bertindak dengan spesial. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai ayat ke-10. Firman Allah berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun berkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ciri pahlawan yang kedua yang Alkitab catat, dia sedang mencari pahlawan-pahlawannya. Cirinya yang kedua adalah tindakan spesial. Apa tindakan spesial? Ayat yang ke-4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Seorang pahlawan Tuhan di akhir zaman, di dalam gerejanya adalah mereka bertindak sebagai pelayan Allah. Mereka melakukan segala sesuatu yang disuruh oleh kerajaan Allah. Pelayan, dolos, saudara-saudara. Dan hari ini Tuhan cari hamba-hamba Tuhan yang punya hati sebagai pelayan. Apakah yang dilakukan oleh seorang pelayan? Apakah yang dikerjakan oleh seorang pelayan? Alkitab katakan seorang pelayan Tuhan itu adalah bayar harga dalam panggilan. Setiap orang yang dipanggil khusus oleh Allah menjadi pahlawannya harus bayar harga, saudara-saudara. Dalam menahan kesabaran, penderitaan, kesesakan, kesukaran, ayat 4 dan ke-5.
dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa. Pelayan itu memerlukan pengorbanan. Semakin banyak, semakin tinggi pelayanan saudara, semakin banyak pengorbanan yang dibutuhkan, yang diperlukan. Pelayanan tanpa pengorbanan hanyalah sebuah penampilan. Jangan curi kemuliaan Allah. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Engkau seperti pelayan Tuhan, tapi engkau berdiri di atas gunung yang tinggi. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Alkitab memberikan sebuah arahan. Seorang pelayan Tuhan itu bukan karena terpaksa. Seorang pelayan Tuhan itu bukan karena sebuah gaji. Seorang pelayan Tuhan itu ikut Allah melayani bukan karena keuntungan pribadi. Tapi seorang yang menjadi pahlawan Tuhan, mereka melayani karena mereka mengasihi. Hari ini, tunjukkan nilai kasih-Mu. Tunjukkan nilai cinta-Mu. Jangan sampai menurun kasih kita kepada Allah. Apalagi di tengah-tengah tantangan, rintangan, pandemi yang hari ini terjadi. Seorang pelayan Tuhan menjadi pahlawannya Allah adalah orang yang punya integritas dalam nilai rohani. Dia jaga nilai rohani dalam pelayanannya. Baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Baik dalam keadaan terkenal, tidak terkenal. Baik dalam keadaan sendiri, bersama-sama. Baik dalam keadaan hebat ataupun biasa, saudara-saudara. Baik di kota maupun di desa. Seorang pahlawan Tuhan, dia jaga nilai rohaninya. Dalam kemurnian hati ayat 6, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Nilai rohani seorang pelayan Tuhan tetap tinggi. Media sosial, seluruh internet, keadaan-keadaan yang ada dalam dunia sekarang ini begitu canggih. Kita hanya bisa melihat keadaan mereka di YouTube, di Instagram dengan begitu hebat, terpesona dengan segala sesuatu. Tapi hari ini seorang pahlawan Tuhan, mereka punya ciri, tindakan spesial menjadi pelayan Tuhan. Nilai rohani mereka tetap terjaga tinggi. Seorang yang menjadi pelayan Tuhan, menunaikan tugas pemberitaan Injil. Kata firman Allah dalam pemberitaan kebenaran, kekuasaan Allah. Menggunakan senjata keadilan untuk menyerang, membela, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang dihajar namun tidak mati. Siapakah pahlawan Tuhan? Mereka punya ciri tindakan spesial menjadi pelayan. Sampai hari ini tetap mereka menunaikan tugas pemberitaan Injil. Ada banyak saudara-saudara gereja ditutup lalu mereka mulai kekurangan ide. Ada banyak gereja tidak boleh buka lalu mereka hanya tinggal berleha-leha. Mereka hanya meratapi nasib saudara-saudara. Tapi hari ini biar berita Injil tetap dilakukan. Biar berita Injil tetap digerakkan. Kalau media itu bisa kita gunakan, kita gunakan. Kalau tempat kita tertutup, doa kita masih tetap bisa menembus dinding untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hari ini, seorang pelayan Tuhan, dia tidak pernah berhenti menunaikan tugas pemberitaan Injil. Yang mau katakan amin. Dan seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang punya respon terbaik dalam tekanan. Seorang pelayan Tuhan yang adalah ciri seorang pahlawan Allah. Mereka punya respon yang terbaik dalam tekanan. Sebagai orang berduka cita ayat ke-10, namun bersuka cita. Sebagai orang yang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu.
Seorang yang punya tindakan spesial, dia melayani, responnya selalu terbaik. Dalam tekanan apapun, baik dalam kesusahan, baik dalam kesendirian, dalam kemelaratan, bahkan kata firman Allah, dalam duka cita, tetap mereka tunjukkan bahwa mereka orang yang spesial. Saya berdoa, gereja Tuhan, saya dan saudara, dimanapun tempat hari ini berada, engkau adalah pahlawan Allah. Cirinya, tindakanmu spesial sebagai pelayan Tuhan. Kalau saudara kaya, hatimu pelayan Allah. Kalau saudara terkenal, hatimu seorang pelayan Allah. Kalau kau diizinkan mendapatkan segala sesuatu yang luar biasa, hatimu adalah hati melayani Tuhan. Dan percayalah, engkau adalah ciri-ciri pahlawannya Tuhan. Terakhir, siapakah pahlawannya Tuhan? Yang saya catat saudara-saudara, pahlawan Tuhan yang terakhir adalah seorang yang melihat yang paling hina. Pahlawan Tuhan adalah mereka yang melihat yang paling hina. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu membawa aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami menguji engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ciri pahlawan Tuhan di hari ini, di akhir zaman ini, bahkan di era pandemi 2020 yang belum berakhir, cirinya adalah mereka hidup melihat orang yang paling hina. Kalau orang dunia terkenal karena harta kekayaan, kalau orang dunia terkenal karena menjadi viral, kalau orang dunia hebat luar biasa karena ada ukuran-ukuran tertentu yang mereka buat di dunia. Tapi Alkitab berkata, kerajaan sorga dipersiapkan khusus buat para pahlawan karena mereka melihat orang-orang yang paling hina. Dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Banyak orang memperhatikan orang yang hebat. Banyak orang suka kali mendengar berita tentang orang yang terkenal. Tapi siapakah orang yang peduli dengan orang-orang yang sederhana? Siapakah orang-orang yang peduli dengan mereka yang tidak punya apa-apa? Saya terlalu percaya dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan 17 tahun. Yesus tidak pernah menyamar menjadi orang kaya. Yesus tidak pernah menyamar jadi orang yang hebat. Yesus tidak pernah menyamar sebagai orang-orang yang luar biasa. Pasti Yesus menyamar dengan sebagai orang-orang yang hina. Karena Alkitab mencatat, kata firman Allah, apa yang kau lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Pertanyaannya, siapa yang paling hina? Ukuran apa yang paling hina yang Alkitab catat? Saya coba baca saudara-saudara. Ternyata ukuran yang paling hina dalam Alkitab mencatat, ukuran yang paling hina dalam martabat.
ukuran yang paling hina dalam kuasa, ukuran yang paling hina dalam tingkat keuntungan, ukuran yang paling hina dalam jumlah harta, bahkan ukuran yang paling hina dalam ukuran nilai kehidupan. Bagaimana perlakuanmu kepada mereka? Kalau banyak dari kita sering menghina, kalau banyak dari kita sering mengumpat, kalau banyak dari kita sering melecehkan, bahkan dari banyak kita saudara-saudara tidak menganggap mereka sebagai manusia, hari ini bertobat. Seorang pahlawan Tuhan yang punya ciri, dia melihat yang paling hina. Bertanyalah mereka, kapan kamu lihat engkau Tuhan miskin, lapar, dan seterusnya. Kata firman Allah, waktu salah seorang lapar, engkau memberi mereka makan. Waktu haus engkau memberi mereka minum. Waktu mereka orang asing engkau memberi tumpangan. Waktu mereka telanjang memberi pakaian. Waktu mereka sakit engkau melawat. Waktu mereka dalam penjara engkau mengunjungi mereka. Ayat 40 saya akhiri. Dan raja itu menjawab berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau pahlawan. Kamu telah melakukannya untuk aku. Pahlawan adalah orang yang berjuang. Pahlawan adalah orang-orang yang memegang teguh kebenaran. Dia adalah seorang hero. Di hari ini, mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau Yesus rela dari kaya menjadi miskin, supaya kita bisa melayani Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Pada akhirnya, siapakah pahlawan Tuhan hari ini? Lihat ciri-cirinya. Ciri yang pertama, pahlawan Tuhan itu memberi nilai. Seorang yang memberi value. Ciri yang kedua, pahlawan Tuhan di akhir zaman ini, mereka yang melakukan tindakan spesial, menjadi pelayan Allah. Dan siapakah pahlawan Tuhan? Ciri yang ketiga adalah mereka melihat orang yang paling hina. Ayat kita katakan, sabaslah hambaku yang setia. Waktu engkau setia dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu perkara yang besar. Merdeka. Selamat bulan kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Baik, sebelum saya menyampaikan warta sepekan dalam minggu ini, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan online kita di BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. CMB Niaga dengan nomor rekening 800094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, usaha, setiap jemaat-jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tidak ada kegiatan, dan pada hari Selasa ada kul gabungan dan doa terobosan pada pukul 7 malam sampai selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini. Di hari Sabtu kita ada doa puasa secara online pada pukul 10 pagi melalui YouTube GBI My Home Official. Di hari Minggu ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9.15 dan ibadah raya diadakan pada pukul 8 dan 10 pagi di YouTube GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah Kabar gembira telah hadir di Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel, praktek dokter gigi, melayani perawatan gigi,
cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, atau membersihkan karang gigi. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Lindung Magdalena di nomor 0812 75 96 0776. Klinik di nomor 813 18 77 1975 dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI Blok C nomor 2223, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Dalam rangka Hari Ulang Tahun GBI Gatot Subroto, Jakarta, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotra Harjo, diadakan doa puasa gabungan pada tanggal 12 September 2020 pukul 9 pagi sampai dengan selesai di aplikasi Jumiting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing. Ibadah Raya Offline GBI My Home Rawasari akan dibuka kembali pada minggu pertama 6 September 2020. Mari dukung dan doakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan pada saat masuk ke ruang ibadah dan di akhir ibadah setelah ibadah selesai. Dan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu gereja. Untuk itu, diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era new normal. 1. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar. 2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah online ini, Bapak dan Ibu dapat mendengarkan di Radio My Home di frekuensi 107,7 FM, Rumah Kita Bersama. Demikian Warta Sepekan dalam minggu ini. Saya Rosnita dan seluruh tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Saya percaya kita sangat diberkati Tuhan. Saat kita menyembah Dia, saat kita mendengarkan firman-Nya. Dan saat ini saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat, bahkan menerima berkat yang dahsyat dari Tuhan lewat hamba-Nya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk tim Praise and Worship, untuk pemain musik, WL, singers, dan sound system juga multimedia. Terutama-tama untuk pembicara yang membawa firman Tuhan. Bapa, Engkau mengurapi mereka supaya mereka menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk membawa hadirat Tuhan ke rumah-rumah, keluarga-keluarga yang saat ini sedang mendengarkan, mengikuti ibadah secara online. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun secara online, Engkau tetap hadir dan mengerjakan mujizat-Mu untuk setiap keluarga-keluarga yang beribadah. Bapak, kami berdoa untuk spiritual leaders kami, gembala senior kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan 4 wakilnya, Bapak Pendeta Johan Handoyo, juga gembala sidang kami, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, dan wakilnya Bapak Anen Kris Bagio. Bapak, Engkau mengurapi mereka dengan urapan yang khusus, dengan kemampuan yang khusus, dengan keahlian yang khusus, yang sorgawi, yang dari kekekalan, supaya mereka bisa terus membimbing, terus membangun gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh cabang yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus mereka tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pembangunan gereja GBI My Home di The Green City. Engkaulah Jehovah Jireh yang menyediakan semua yang diperlukan untuk pembangunan gereja. Sehingga apapun yang kami perlukan tersedia dengan baik, tersedia dengan cepat, sehingga semua bisa indah pada waktunya. Engkau juga Jehovah Nisi bagi pembangunan gereja kami. Engkau yang berperang dan kami diberi kemenangan Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menahan-nahan, tidak ada yang bisa menghalangi pembangunan gereja di The Green City. Kami berdoa Tuhan untuk Kepri dan Tanjung Pinang. Bapak, Engkau menjadi pelindung, penjaga buat Kepri dan Tanjung Pinang terutama. Tuhan, Kau tidak pernah tertidur, Kau tidak pernah terlelap. Kami percaya Tuhan, Tanjung Pinang aman di tangan-Mu, sehat selalu, sejahtera, dan tidak ada kekurangan atas kota yang kami cintai, tempat kami tinggal. Kami tetap bisa menjadi berkat untuk kota. Kami berdoa juga Tuhan, untuk seluruh pelayan jemaat. Bapa, Roh-Mu yang besar, Roh-Mu yang ajaib, Roh-Mu yang kuat, Roh-Mu yang kudus, bernyala-nyala terus di dalam hati seluruh pelayan jemaat. Sehingga kami tetap melayani dengan sukacita. Tidak ada kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkelimpahan dalam segala hal. Dan kami tetap bisa menjadi berkat buat jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat. Kami berdoa tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang menderita. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, sekolah dan perkuliahannya, semua diberkati Tuhan. Semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga menjadi berhasil dan dibuat beruntung. Engkaulah master of breakthrough buat kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Bapa, Indonesia ada di pelukan-Mu. Indonesia ada di tangan kepemimpinan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juru selamat buat Indonesia Tuhan. Indonesia pulih dalam nama Yesus. Indonesia sehat, Indonesia maju, dan Indonesia bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami berdoa, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat yang ilahi, yang surgawi turun atas setiap kami Tuhan. Membuat kami semakin melekat erat dengan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa kami yang baik, yang mendengar doa kami dan menjawab kami. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya buat Yesus Kristus Tuhan, Raja kami, Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah
Jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.